Saya mohon dengan hormat, tolong ya. Tolong mercon ini tolong ya. Untuk bulan Ramadan ini kalau yang dekat tetangganya diperingatkan dengan halus, karena itu anak-anak kita semuanya, adik-adik kita. Mungkin sebagian belum menyadari, jadi kita jangan keras, jangan kasar cara menyadarkannya. Apapun mereka adalah anak-anak kita, adik-adik kita. Coba tolonglah, kalau kamu mau nyumbut person, saya cari lapangan yang luas di tengah lapangan sahwar itu. Itu mau sing sak begini tiba sisan gunung ya itu sekali, tapi ini ada apa-apa aja tambah nih gawat itu. Itulah di antara satu. Lalu ya maaf saja kalau ada orang yang penyakit jantung atau penyakit apa yang tetangganya kaget dan lain sebagainya, dampak madorotnya akan lebih banyak. Adanya Nahdlatul Ulama mempunyai kewajiban mewadahi. Nah ini maaf ya, akeh wong kualat karo NU akeh. Bukan masalah individunya, masalah kita ndak akur dengan si A, boleh-boleh saja, monggo. Soal itu dinamika berpikir. Ning akidah iku lho sing ning jerone NU ala ahli sunnah wal jamaah iku sing nyekel para aulia, para ulama mutaqaddimin, zahidin, as-salihin, al-arifin. Lho iku sing dedekno marakno kualat iku teko iku, dudu individune aku ora cocok karo si A. Kena ditonton ae nek wong ora seneng karo NU, aku ora nyepatani lho. Lah. Inilah maneh sering ucapake maaf saja kebetulan ke jati diri rumah santri ngerasain NU-NU-nan yang penting ahli sunnah wal jamaah. Remuk kowe. Ingat, kita hanya mengulas ataupun mensyarai. Kenapa Syarif Husain kok tidak mempunyai kekuatan? Karena nidom ahli sunnah wal jamaah pada waktu zaman Syarif Husain tidak sempat dibikinkan wadah. Itu rahasianya. Maka ketika muncul golongan tersebut dihancurkan dengan mudah. Karena apa? Ma indahun nidom. Hanya kekuatan agama saja Islam sudah, ahli sunnah wal jamaah sudah, tapi untuk nidom memperkuat ini lemah. Dan bagaimana cara menghancurkan nidom ala ahli sunnah wal jamaah? Sedikit demi sedikit. Ora usah NU-NU-nan, sing penting ahli sunnah wal. Engko ini kaya nang zaman Syarif Husain dipecel kepenak. Tuh. Maaf ya, aku sekedar fanatik masalah karo NU. Nek sampean ora masalah, ora apa-apa. Bagaimana menegakkan merah putih kembali pada waktu itu, sehingga dengan adanya merah putih, satu lambang yang cukup untuk kita hormati. Apalagi kalau waktu 17 Agustus, hormat kepada sang saka merah putih. Keren. Semuanya begini bukan nundukkan kepala kok, tegak. Nah, kita menghormati apa? Apa secarik kain atau seutas tali? Atau dengan tiangnya? Tidak. Itu simbol mengandung filosofi yang luar biasa. Bendera ini berkibar tidak dengan sendirinya. Kemerdekaan Indonesia itu didapati dengan berdarah, bukan hadiah. Maka dari itu kita tegakkan sang merah putih supaya masyarakat itu tahu, atau dengan kirap dan lain sebagainya. Mengingatkan kembali ini loh, bendera kita ini perjuangannya luar biasa para tokoh. Supaya kita ingatkan kembali dengan kirap kemana saja dengan kirap merah putih. Membangkitkan kembali supaya bangsa ini, anak-anak kita supaya tidak lupa kepada pendiri bangsa ini, sesepuh bangsa ini. Maka dengan cara kirap merah putih, kebinekaan. Itu tujuan dari Habib dulu ya, menginisiasi kirap merah putih ya. Itu membangkitkan kembali. Tujuannya adalah mengingatkan kembali pada nilai-nilai perjuangan. Ya. Karena bendera ini bisa berkibar bukan begitu saja, tapi penuh pengorbanan, penuh dengan darah. Kalau kita lihat semua limbah yang dibawa
oleh anak sungai ataupun sungai-sungai yang besar bermuara ke laut. Semua bermuara ke laut. Oke. Ya, itu diantaranya. Tapi tidak mampu sampai ke tengah. Semuanya diminggir oleh gelombang, dihantam. Laut masih bisa menerima ini tidak benar dan tidak benar. Istimewa betul. Jadi ini ada filosofi air laut. Ya, ikan yang di laut. Iya. Masa kita beli ikan yang dari ikan laut masalah. Mestinya tanpa garam dong. Nggak karena usah udah asin. Karena sudah hidupnya di kalangan yang asin. Iya, tapi ternyata Kasih ya masih membutuhkan asin lagi. Oke. Ya. Kok asinnya air laut tidak intervensi kepada ikan-ikan? Iya. Supaya badannya asin semuanya. Sehingga meringankan orang yang beli ikan, mengambil ikan laut tanpa garam lagi. Ternyata tidak. Tidak. Dan ikannya pun tidak memaksakan air asin, harus ikut saya. Hidup dua-duanya dengan rukunnya antara ikan dan laut. Tapi ada yang lebih jauh dari itu. Apa itu? Per detik ini kalau musim kemarau kira-kira berapa juta kubik yang masuk ke air laut. Belum waktu musim hujan. Hujan. Ya. Oke. Jadi air hujan yang tawar itu ya? Ya, miliar. Iya. Miliaran kubik. Masuk ke laut. Ke laut. Tawar kan airnya. Iya. Mampu tidak merubah asinnya air laut? Air laut tetap asin. Itulah laut mempunyai jati diri. Masa kita kalah dengan laut kalau laut mempunyai jati diri, harga diri yang tidak mudah digoyahkan. Itu istimewanya. Ini pelajaran berharga hari ini ya. Oke. Belajar. Dampak sholawat itu ada hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik. Barang siapa yang membacakan sholawat kepadaku 1 kali, sholawat itu dijadikan suhuban, awan yang jernih putih diambil dari bahrun min rahmatillah, lautan rahmatnya Allah Ta'ala. Dan awan itu akan menetes, mengeluarkan embun. Apabila jatuh ke bumi akan menjadi emas. Bila mana jatuh ke gunung akan menjadi perak. Apabila jatuh ke orang yang belum beriman akan beriman. Itu hebatnya sholawat. Tanah yang gersang seperti apapun kalau orangnya min ahli sholawat, insya Allah tanah itu akan menjadi subur karena berakatus sholawat. Gunung pun sama, yang erupsi dan sebagainya sering. Coba lingkarannya atau lingkupnya banyak membaca selawat, gunung itu akan dingin. Kita ini mampu tidak menjadi emas atau perak-perak. Pendingin umat, pendingin bangsa ini bisa menjauhkan dari segala benturan, dari segala provokasi yang akan memecah belah bangsa ini atau umat ini khususnya. Kita lihat merah putih, tidak ada tulisannya. Ada tulisannya tidak merah putih? Ada tidak? Betul ada. Merah putih. Tapi ada ruhnya. Dikira merah putih itu tidak ada ruhnya. Ada ruhnya. Ruhnya merah putih 3 hal yang perlu kita ketahui dan kita jaga itu. Yang pertama, kehormatan bangsa. Itu ruhnya merah putih. Yang kedua, jati diri bangsa. Yang ketiga, harga diri bangsa. Semua itu ada di dalam merah putih. Wajar kalau merah putih kita kirapkan untuk apa? Membangkitkan merasa handarbeni kepada republik ini. Diingatkan terus, dikibarkan selalu merah putih. Kehormatan kami inilah, harga diri kami inilah, jati diri kami inilah kita tunjukkan. Dan ruhnya nasionalisme adalah sejarah. Bila mana kita mengerti itu, ya Allah,
kita akan menjaga kehormatan kita. Man arrafa qadra nafsahu, barang siapa yang mengerti harga dirinya, kehormatan dirinya, pasti akan menghargai orang lain. Tapi kalau sudah ini melentur, mana mungkin akan bisa menghargai orang lain? Nah, inilah. Alhamdulillah, mari kita bersama-sama jaga bersama-sama tegaknya merah. Setuju? Nah, itulah berarti kita tidak melupakan sejarah. Itu yang penting. Kalau di dalam tarekat disebut satu lagi Robitoh. Robitoh itu bukan mendewakan guru. Kalau zikir Allah 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 atau la ilaha illallah seolah-olah guru kita di depan, bukan itu maksudnya. Guru Robitoh itu adalah yang menuntun kita kenal kepada Allah, yang menuntun kita dekat kepada Allah dengan melalui Robitoh itu tadi maksudnya. Sehingga kita lebih jauh. Kalau kita mengenal Robitoh akan membayangkan nasihatnya, cara membaca kitabnya, adab ketika membaca kitabnya, dan sebagainya. Kita akan Robitoh ke sana. Bila mana anak murid selalu mengingat atas jasa-jasa para gurunya, insya Allah akan terkendali dari perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Karena apa? Min barokatil Robitoh. Itu baru tingkat guru. Bagaimana ketika kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa membuka tarikh-tarikh bagaimana. Rasulullah didatangkan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ayat sambungannya tugasnya lagi. Arsalahullahu ila kafatil khalqi jinnan wa insa basyiran wa mubasyiran wa nadhira bil huda wa dinil haqi ila akhiril ayat. Satu lagi, bu'ithu liutamima makarimal akhlak. Menyambung. Intinya dari mana sumbernya itu? Dari laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun, di sini hebatnya. Nek coro Jawa itu lebih luas. Sebab sesuai nahumnya, teman-teman yakti nekaaken ingsun kum marang sliramu laqad ja'akum rasulun, utusan. Ini di Indonesia ki rada repot iki. Ya, yakti teman-teman iki opo iki? Nah, kapan kita selalu akan mencuci hati kita untuk mengganti hiasan-hiasan yang ada takabur, dengki, hasud dan lain sebagainya yang ada di sanubari kita. Dicuci dengan apa? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ada lagi satu hadisnya, anta budallah ka'annaka tarah. Wah, terlalu tinggi. Udahlah, kita ambil yang kedua saja. Fa in lam takun tarah fa innahu yara. Kalau kita tidak bisa melihat dalam bab pertama tadi, kita merasa didengar, dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau sudah keterbiasaan, kita terdidik rapi, pakai tangan kanan dulu kalau pakai baju, pakai sandal kaki kanan.
Kembali kepada tutur kata kita tadi. Kalau kita sudah biasa dengan pujian kata-kata yang baik, terlatih akan mempunyai gerak refleks yang luar biasa. Orang belajar karate, judo dan sebagainya. Kalau memang saben hari tidak terlepas latihan, terus latihan, pasti insya Allah akan mengeluarkan gerak refleks. Itu ciri khas. Begitu pula kalau mulut kita ini sudah biasa terlatih, Allah, la ilaha illallah, subhanallah, sallallahu ala Muhammad dan lain sebagainya. Dalam kita makan yang enak akan mengucapkan ya Allah, alhamdulillah kita diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketemu teman lama, subhanallah, itu datang kapan, itu lama saya tidak ketemu, langsung subhanallah. Dalam menemui nikmat makan, mengatakan subhanallah, ini yang masak siapa, pinter bener, lebih-lebih istrinya. Tapi kalau kebiasaan mengeluarkan kata-kata kaki empat, ya sudah, yang keluar kaki empat. Itu refleks akan mengeluarkan. Yang paling mengkhawatirkan ketika sakaratul maut yang keluar kaki empat. Naudzubillah min dzalik. Tapi sekarang kemana Mbah Maimun? Itu tanggung jawab kita bersama untuk membangkitkan berapa ribu Mbah Maimun supaya hidup di Indonesia ini menjadi penenang umat, menjadi penyejuk umat, seterusnya dan seterusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha a'lat. Allahumma ja'alna min qatratihim wa antu nawira ya Allah fi qulubina bi mahabbatihim ilaika wa ilaihi sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.